Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari codingan kami, yaitu perkalian bersuara, membuat kalkulator bersuara. Dimulai dari saya, nama saya adalah Muhammad Arfiyadi. Saya Farizi Oktarian Sofian. Saya Muhammad Rizky Mubarok. Saya Muhammad Rindra Madhumbong. Saya Awalina Snativa. Saya Munafa Sofilina. Dan saya Efri Jayanti. Langsung aja gitu. Langsung aja kita masuk ke dalam codingannya. Potong. Oke, kita lanjut. Yaitu di sini yang pertama-tama kita akan menggunakan aplikasi sederhana menggunakan MIT App Inventor. Nah, di sini kita menggunakan untuk membuat kalkulator bersuara. Oke, pertama-tama ketika kita ingin membuat project itu kita mengeklik new project. Tetapi di sini karena project kita sudah jadi kita akan langsung menjelaskan project yang kita sudah bikin. Kalau kita pencet kalkulator ini, nah di sini akan menampilkan tampilan seperti ini, yang dimana di sini adalah kita untuk mendesainer tampilan aplikasi yang kita pakai nantinya. Nah, di sini ada screen 1. Nah, screen ini kita ubah nama, yaitu kalkulator bersuara. Jadi nandakan bahwa aplikasi ini adalah kalkulator bersuara. Terus kita lanjut ke horizontal arrangement. Di mana horizontal arrangement ini adalah tempat untuk memasukkan wadah atau tempat untuk gambar yang menarik, dan itu terserah kalian semenarik kalian. Di sini ada image 1, image 2. Nah, gimana cara masukkan image ini? Itu dengan mengklik image ini, lalu pindah ke sini, lalu kita pencet upload file, kita upload file, dan kita pilih file, dan terserah kita masukkan file yang mana. Terus lanjut ke speak button. Nah, speak button ini aslinya namanya button, cuma kita ubah nama yaitu speak button. Yang mana speak button ini menandakan untuk mengeklik bicara. Nah, jadi ketika kita mengeklik speak button, kita ganti nama yaitu bicara di sini. Itu untuk menandakan bahwa di sinilah tombol untuk kita berbicara untuk mempertanyakan kalkulator tersebut. Di sini kita ganti nama di teks, dan untuk warna hitam kita ganti background yaitu dark gray. Terus lanjut ke label 1. Nah, label 1 ini adalah untuk penanda agar kita tidak bingung. Maksudnya di sini kita tulis saya mendengar. Maksud dari saya mendengar itu ketika aplikasi tersebut mendengar apa yang telah kita bicarakan. Lanjut ke user text label. Nah, di sini adalah tempat di mana apa yang telah kita ucap nantinya itu akan mereka dengar dan mereka proses, tetapi akan tetap muncul di sini. Nah, terus lanjut ke label 3. Ini sama seperti yang saya mendengar, penanda, tetapi kita tulis jawaban saya adalah di sini. Maksudnya jawaban saya ini adalah jawaban aplikasi tersebut akan muncul di bawah sini. Seperti biasa kalkulator text label seperti sama yang di atas, tetapi bedanya itu akan muncul hasil dari apa yang telah kita speak tadi. Terus lanjut ke speak recognizer. Speak recognizer ini adalah untuk menyimpan apa yang telah kita klik atau apa yang telah kita bicarakan. Nah, itu langsung kita ke text to speech. Text to speech ini gunanya adalah untuk ketika kita sudah berbicara akan menampilkan jawaban serta suara. Nah, sini adalah text to speech.
Oke, jadi pertama-tama di sini kita masukin variabel. Ada initialize global daftar angka. To create empty list. Di sini tuh untuk membuat sebuah daftar kosong bernama daftar angka. Daftar ini nantinya bisa diisi dengan angka-angka. Yang kedua ada initialize global perkalian. Tuh make a list-nya di sini itu ada bintang, silang, kali, dan dikali. Terus yang ketiga di sini ada initialize global pembagian. Tuh, make a list-nya di sini ada garis miring, bagi, dibagi. Terus yang keempat ada initialize global pertambahan. Make a list-nya di sini ada tanda tambah, plus, tambah, ditambah. Semua ini itu adalah simbol dari ada perkalian, pembagian, pertambahan. Jadi sekarang bagian initialize global pengurangan itu dia berisikan min, minus, kurang, atau dan dikurang. Ini membuat daftar berisi simbol kata-kata yang berkaitan dengan operasi pengurangan. Tujuannya untuk program ini bisa mengenali kata minus, kurang, atau dikurang sebagai perintah pengurangan. Selanjutnya ada prosedur ekstrak angka kalimat. Ini adalah sebuah prosedur fungsi yang bernama ekstrak angka yang menerima masukan berupa kalimat. Selanjutnya ada set global daftar angka to create empty list. Fungsinya saat prosedur ini dijalankan, program mengosongkan kembali daftar angka agar siap menampung angka baru. Lalu ada initialize lokal daftar kata. Kata to split a stage get kalimat. Dia kalimat yang diketik pengguna akan dipecah menjadi kata-kata berdasarkan spasi lalu disimpan dalam daftar bernama daftar kata. Lalu ada for each kata in list. Get daftar kata. Program akan memeriksa setiap kata dalam daftar kata satu persatu. Ini biasanya digunakan untuk mencari kata-kata yang merupakan angka atau simbol operasi. Nah, jadi di sini ada blok if then is number get kata. Nah, jadi maksudnya ini kayak jika kata adalah angka dan menggunakan is number, maka bakal ditambahkan ke daftar angka. Simpelnya seperti itu. Lalu ada blok when speak button click do call speak recognizer one get text. Nah, jadi ketika speak button atau tombol ini diklik, maka kita tuh sistem akan memanggil speak recognizer one ini untuk mulai mengenali suara. Nah, lalu di bawah ini ada blok when speak recognizer one after getting text. Nah, jadi intinya itu setelah suara dikenali, maka do set user text to text to get result. Jadi hasilnya itu nanti bakal diproses di set user text table ini dan bakal disimpan di get result. Intinya get result ini kayak sebuah wadah untuk menampung gitu. Nah, terus di sini ada call ekstrak angka kalimat get result. Jadi ekstrak angka itu fungsinya untuk mengekstrak atau mengambil gitu kayak semua angka dari sebuah kalimat atau teks. Jadi kayak dia mengambil semua angka dari sebuah kalimat atau teks dan bakal disimpan di get result. Kayak dia bakal disimpan di wadah ini, di get result ini wadah gitu. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas if length of list
get global daftar angka sama dengan 2. Nah, maksud dari blok ini itu dia tuh menjelaskan atau kayak dia tuh ngecek kalau jumlah elemen atau angka lah, bisa disebut angka gitu. Angka dalam rekaman suara kita itu udah mencakup 2 gitu. Maksudnya 2 ini dia tuh agar operasi ini dapat berjalan, dia itu angkanya minimal harus ada 2. Nah, jika dia cuman kayak satu angka aja nih, misal 1 kali gitu aja, 1 kali gitu, maka nggak bisa jalan gitu. Harus minimal ada 2 angka baru bisa jalan ini operasinya. Nah, selanjutnya di sini ada if contains any text get result in get global perkalian. Nah, maksud dari blok ini dia tuh ngejelasin, dia tuh ngecek apakah di teks hasil suara kita itu ada mengandung kata seperti kali atau dikali. Contohnya 2 kali 3, 2 dikali 4. Nah, apabila dia mengandung kata kayak dikali atau kali, berarti dia bakal nganggap bahwa operasi ini merupakan operasi perkalian seperti yang kita minta gitu. Nah, setelah dia menganggap kalau ini merupakan operasi perkalian, berarti benar kan? Dia nganggap ini benar, ini operasi perkalian. Nah, kalau dia nganggap ini benar, selanjutnya di sini ada set kalkulator text label text to join hasil perkalian adalah. Lalu di sini ada selanjutnya di sini ada select item list get global daftar angka indeks 1, lalu kali select item list get global daftar angka indeks 2. Nah, maksud dari blok ini kan agak panjang nih. Nah, ini setelah dia tuh nganggap kalau ini betul nih operasi perkalian, dia tuh bakal di sini kan ada indeks 1 get global daftar angka indeks 1. Nah, maksudnya di sini dia tuh bakal ngambil angka pertama dari rekaman suara kita. Kan di sini ada minimal 2 angka nih. Nah, misal kita menyebut 2 kali 3, dia bakal ngambil angka pertama nih di rekaman suara kita, yaitu jadi indeks satunya itu berarti 2. Nah, selanjutnya di sini ada dikali get global daftar angka indeks 2. Nah, berarti indeks 2 ini berarti kayak angka kedua yang kita sebut di rekaman tadi, seperti 2 kali 3. Nah, setelah 2 kali 3 ini, dia tuh bakal melakukan operasi perkalian lah terhadap keduanya. Nah, setelah dia melakukan operasi perkalian terhadap keduanya, misal 2 kali 3 nih, di sini fungsi dari teks hasil perkalian adalah. Nah, di sini dia bakal menggabungkan lah hasil teks, hasil dari operasi tadi dengan hasil teks ini. Jadi, 2 kali 3 hasil perkaliannya adalah 6 gitu ya. Nah, setelah dia udah digabungkan, dia bakal ditampilkan pada hasil tersebut tuh bakal ditampilkan ke labelnya gitu, komponen labelnya. Nah, selanjutnya di sini ada sama seperti yang tadi, contains any text get result in get global pembagian. Dia tuh bakal ngecek apakah di sini ada di rekaman suara kita ini ada kayak kata bagi atau pembagian gitu, kayak misal 6 dibagi 2 gitu, 6 dibagi 2. Nah, karena ada kata dibagi, berarti otomatis APK-nya ini bakal nganggap bahwa ini tuh operasi pembagian, berarti benar ini operasi pembagian. Setelah dia nganggap ini benar, selanjutnya di set kalkulator text label text to join hasil pembagian adalah select list item list get global daftar angka indeks 1 dibagi select list item list get global daftar angka indeks 2. Nah, dia bakal ambil daftar angka kita di indeks satunya itu angka pertama yang kita ucapkan di rekamannya itu apa tadi 6 bagi 2 ya. Berarti 6 nih, indeks satunya 6 dibagi indeks 2 yaitu angka keduanya tadi bagi 2. Nah, 6 bagi 2 selanjutnya dia tuh bakal bakal dibagi nih. Nah, 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, setelah dia menemukan hasilnya, di sini teksnya tadi dia bakal digabungkan nih sama teksnya. Hasil pembagian 6 bagi 2 hasil pembagian adalah 3. Dan hasil pembagian itu bakal ditampilkan ke label kalkulatornya. Baik, yang selanjutnya saya akan jelaskan dari teman saya tadi. Jadi saya di sini akan menjelaskan bagian pertambahan, pengurangan, dan juga yang di bawahnya. Nah, kita masuk di bagian pertambahan. Else if contains any text get result in get global pertambahan. Nah, maksudnya dari bagian ini adalah else if ini gunanya untuk memeriksa apakah ketika kita mengucapkan angka-angka yang kita ingin perhitungkan itu apakah ada yang salah atau sudah memenuhi syaratnya. Nah, jika sudah memenuhi syaratnya, nah tugasnya si contains in any ini
jika perkataan yang kita ucapkan itu benar, maka akan dimasukkan ke dalam get result. Kemudian then set calculator text table text to join hasil pertambahan adalah. Nah, jika benar maka akan ditentukan dulu nih, select list item list global daftar angka 1, select list item list global daftar angka 2. Nah, misalnya kalau kita mengucapkannya itu 2 ditambah 3, maka si indeks 1 ini berjumlah 2, sedangkan indeks 2 berjumlah 3. Nah, kemudian jika sudah benar dan sudah memenuhi syaratnya, maka akan dimasukkan ke dalam join yang ketika dikeluarkan oleh si aplikasi adalah hasil pertambahan adalah. Nah, selanjutnya ada di bagian else if contains any text get result in get global pengurangan. Nah, kurang lebih sama kayak tadi. Else if ini gunanya adalah untuk memeriksa apakah ada yang salah, sedangkan contains any ini jika benar apa yang kita ucapkan dan mengandung unsur perhitungan pengurangan, maka akan dimasukkan ke dalam result. Nah, kemudian selanjutnya ada then set calculator text table text to join hasil pengurangan, select list item list get global daftar angka, select list item list get global daftar angka, indeks 1 dan indeks 2. Nah, kurang lebih sama kayak tadi. Contohnya kalau misalnya kita ngomongnya 5 kurang 4 di speak button, maka si indeks 1 berjumlah 5, sedangkan indeks 2 berjumlah 3. Maka jika sudah masuk semua syaratnya, sudah benar syaratnya, maka akan dieksekusi oleh si aplikasi melalui join. Hasil pengurangan adalah akan dikeluarkan. Jawaban saya adalah hasil pengurangan adalah. Nah, selanjutnya else set calculator text table text to. Bisa ngomong benar nggak sih? Nah, ini maksudnya adalah jika ketika kita mengucapkan di aplikasi itu kita ngomongnya 5 buat 2. Nah, harusnya kan kita ngomongnya itu simbol-simbol seperti pertambahan, pengurangan dan lainnya. Nah, karena sudah nggak masuk salah satu syaratnya yaitu simbol dalam perhitungan, maka dia akan mengeluarkan bisa ngomong yang benar nggak sih. Nah, itu maksudnya. Dan yang terakhir, call text to speech 1, speak, message, calculator text table text. Nah, kan pas dia ngomong bisa ngomong benar nggak sih, kita kan si aplikasi akan ngomong dengan mengeluarkan suara, tidak hanya perkataan saja. Nah, fungsi dari bagian yang terakhir ini adalah untuk mengeluarkan suara dari perkataan yang sudah kita tentukan tadi. Baik, terima kasih. Jadi di sini ada tombol tulisannya kan bicara di sini. Kita pencet, terus kita nanti masukkan angka yang ingin kita kali, kita tambah, kurang atau bagi. Misalkan 5 dikali 2. Hasil perkalian adalah 10. Nah, contoh lagi, kita masuk contoh lagi. 10 dibagi 5. Hasil pembagian adalah 2. Ya. Kita coba lagi. 20 dikurang 2. Hasil pengurangan adalah 18. Ya, jadi gitu kita bisa lihat kalau di sini kita berhasil. Kita berhasil, nah, aplikasinya berhasil. Ya sudah. Sekian, terima kasih. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf ketika ada salah perkataan atau salah materi dari kami. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya